kuasanya sanggup menjamah setiap hati kita semuanya. Kita nyanyikan satu pujian. Bapa, Engkau yang selalu setia.
percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kau jamah setiap hati kami ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau setia, Kau setia. Kau tunjukkan, kasih-Mu setia, kasih-Mu kekal bagi kami ya Tuhan. Kau yang menyediakan yang kami perlu. kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah kami yang sangat baik. Engkau sanggup memelihara hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya kasih-Mu, kami percaya cinta-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami ya Bapa. Ini keluarga kami ya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami, kebaktian pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan.
memulihkan kami. Engkau yang memberi kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Kita sungguh mengucap syukur mempunyai Allah yang seperti Dia. Haleluya. Aku memuji-Mu, namamu Tuhan. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan hati sukacita, karena Dia Allah sungguh yang baik. Haleluya. Kita beri salam kanan kiri depan belakang kita. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Mau memuji namamu Tuhan. Semuanya bersuka-cita. Kesudahan
Puji nama Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur. Kita tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap menyertai. Apapun yang terjadi, kita mau tetap percaya janjinya, firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kita percaya semua perkataan Tuhan.
Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami percaya itu merupakan dupa yang harum bagi Engkau, dan Engkau berkenan untuk menerimanya. Dan saat ini jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi jatuh dalam tanah hati kami, berbuah-buah dengan lebatnya. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, biar kuasa Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Kami percaya jika kami ingin mendengar sebagian firman-Mu, ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau mencuri itu dari pikiran dan hati kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus, biar kuasa Roh Kudus sendiri yang mengambil alih hati dan pikiran kami, sehingga kami berfokus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut dan kami terima firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, hari ini ada pemberkatan nikah jam 11 nanti. Jadi saya tidak akan berpanjang-panjang ya. Kita akan belajar tentang peranan iman dalam hidup orang percaya. Apa gunanya iman bagi orang percaya? Saudara, kita akan membuka di dalam Daniel 3. Kitab Daniel pasal 3. Saya akan mulai membaca ayat 17. Daniel 3 ayat 17 berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan Tuanku Raja. 24:25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Tuan, ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 28-30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesa dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesa dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesa dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, kalau kita melihat judulnya perapian yang menyala-nyala. Pada saat itu Raja Nebukadnezar memberi perintah untuk menyembah kepada Raja Nebukadnezar saja, bukan kepada yang lain ya. Tetapi ketika orang ini, orang-orang SMA ini, Sadrak, Mesa dan Abednego, mereka tetap menyembah kepada Allah ya. Apakah peranan iman bagi kehidupan orang percaya? Kita harus tahu dulu sebagai orang percaya apa itu iman. Ada yang nggak tahu sini apa itu iman? Ada? Oh, saya tahu loh Bu Tommy, saya orang beriman. Ngerti nggak artinya iman? Ya, saudara, kita harus tahu dulu apa itu iman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani 11 ayat 1. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus mengerti dulu apa itu iman, baru kita mengerti peranannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali kita gak ngerti, saya kan orang beriman Bu Tommy, buktinya saya ke gereja. Bukan itu maksudnya. Ya, iman kita harus mengerti, iman itu adalah dasar. Kalau kita mau beli barang, kita pasti lihat dulu, wah ini barangnya tenanan bagus loh, baru kita beli. Tetapi iman percaya dulu, baru kita lihat bukti. Itu berbeda saudara ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan yang bagus, tapi kita belum lihat, kita percaya saja, pasti kita mendapatkannya ya. Jadi berbeda hukum dunia dan hukum
Tuhan itu berbeda. Tuhan mengatakan siapa hemat, orang dunia mengatakan hemat pangkal kaya. Tapi Tuhan mengatakan siapa yang menyebar harta bertambah kaya. Siapa yang menghemat secara luar biasa hidupnya selalu berkekurangan. Itu bertolak belakang saudara. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Dalam kitab Daniel ada beberapa hal tentang peranan iman bagi orang percaya. Kita belajar dari kitab Daniel 3 ini. Yang pertama, iman dapat mengubah kehidupan seseorang. Ya, iman dapat mengubah kehidupan seseorang. Dalam pembacaan ini kita jumpai bahwa oleh iman, Sadrak, Mesah, dan Abednego hidup mereka diubahkan. Jadi orang tahanan menjadi menteri, menjadi orang kepercayaan karena iman. Ya, seringkali kita kalau disuruh ya nggak sedikit banyak yang saya dengar selama saya menjabat sebagai pegawai negeri, kalau agamanya Kristen tuh susah naiknya loh Bu Tommy. Lebih baik aku masuk sana, nanti kalau udah baru balik lagi. Kalau saudara sudah menyangkal Tuhan, Tuhan juga akan menyangkal saudara. Ya, sering kali kita berpikir kalau orang seperti kita nih orang Kristen susah kedudukannya naik. Enggak juga saudara, ya. Justru kalau kita melihat dari Sadrak, Mesah, dan Abednego, iman dapat mengubah kehidupan seseorang. Dalam pembacaan ini kita jumpai bahwa oleh iman, Sadrak, Mesah, dan Abednego hidup mereka diubahkan. Dari orang tahanan, mereka 4 orang Ibrani, yaitu ditawan, dibawa ke Babel. Ya, jadi Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Dia disuruh makan makanan raja yang dipersembahkan, dia nggak mau, ya. Tapi justru mereka menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di negara asing itu, karena mereka beriman kepada Tuhan. Berapa lama sih kedudukan kita di dalam dunia? Kita sering kali menukarkan iman kita kena kedudukan, kena pangkat. Wah, kalau kerjanya seiman katanya sama-sama kayak mereka, pasti kita lebih diprioritaskan. Enggak loh saudara, enggak juga. Ya, saya melihat dan saya mendengar yang berada di pemerintahan yang dijadikan orang Kristen itu kebanyakan bendahara, saudara. Selalu bendahara itu orang Kristen. Saya tanya ke baik waktu di gubernuran, di provinsi. Kita punya ibu-ibu yang di WBH, nah itu mereka kerja di pemerintahan, mereka selalu dijadikan bendahara. Kenapa? Karena orang Kristen bisa dipercaya. Mereka mengakui saudara. Tetapi seringkali kita mengubah kepercayaan kita karena kedudukan. Tapi justru di sini dari orang buangan menjadi orang yang punya kedudukan tinggi di kerajaan Babilonia. Dari orang buangan, orang tahanan. Ya. Kalau kita membaca dalam Matius 15 ayat 21-28, iman dari perempuan Kanaan telah merubah kehidupannya dari sedih karena anaknya kerasukan setan menjadi sukacita karena anaknya disembuhkan. Jadi kalau saudara saat ini mulai jadi orang Kristen kan minoritas, kedudukannya gini, enggak saudara. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, saudara bisa melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana ya, kakak saya seringkali saya ceritakan pada saudara, dia selalu jadi bendahara udah 50 tahun di RT-nya. Dan mereka berkata udah diganti aja, padahal di kampungnya dia tuh cuma Kristen cuma 2. Oh saudara, wis diganti wae, aku wis tuwo. Orang usah, pernah diganti sekali sama ketua RK-nya, RW ya istilahnya. Lalu waktu mau diadain acara jalan-jalan ditakon duitnya ono piro? Maaf, uangnya kepake saya. Saudara piye? Wes balike meneh karo Bu Teri. Bu Teri duitnya orang pernah kepake malah ono akeh ya saudara. Saudara seringkali kita sebagai orang beriman menjadi terang dimanapun kita berada ya. Di sini katakan iman dari perempuan Kanaan telah merubah kehidupannya dari sedih susah menjadi sukacita sebab anaknya disembuhkan. Jadi iman dapat mengubah kehidupan seorang. Kalau saudara ingin kehidupan saudara berubah, beriman sungguh kepada Tuhan. Jangan gara-gara diiming, kalau kamu mau ikut aku, wis nanti kamu naik pangkat. Padahal wis berubah, tapi nggak jadi naik pangkat.
Ya saudara, kenapa? Karena saudara menukarkan yang membuat kita sukses, membuat kita berhasil bukan mereka, tapi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saudara sukses, mereka coba menghalangi saudara, menutup pintu bagaimanapun tidak ada. Tuhan berkata kalau Tuhan sudah buka pintu tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tapi kalau Tuhan sudah tutup tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita sukses, berhasil itu karena Tuhan, bukan karena saudara berpindah ya keyakinan, tapi karena Tuhan yang memberikan di dalam kehidupan saudara. Kedua, iman meneguhkan orang percaya sehingga tetap yakin akan kuasa Allah. Yang pertama, peranan iman dalam hidup orang percaya. Yang pertama, iman dapat mengubah kehidupan seseorang. Kedua, iman meneguhkan orang percaya sehingga tetap yakin akan kuasa Allah. Kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 18, melawan bangsa Israel melawan orang Aram. Saudara, saya akan membacakannya 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 18. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sehingga sekeliling Elisa. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Saudara, pada saat itu Elisa dikepung oleh orang Aram, karena orang Aram kalau melawan bangsa Israel kalah. Mereka tanya siapa yang membocorkan taktik mereka untuk menyerang bangsa Israel. Selalu kok ketahuan, ya. Dia bilang ada seorang nabi di Dotan yang memiliki, ya, yang selalu memberitahukan kepada raja bahwa kita akan menyerang melalui jalan ini, dikasih tahu. Lalu mereka berkata, raja berkata, tangkap Elisa, supaya ditangkap. Lalu bujangnya ketakutan karena dibawa pasukan yang begitu banyak. Tetapi Elisa berkata, nggak usah takut, yang menyertai kita itu lebih banyak daripada tentara Aram yang menyerbu kita. Ya, bujangnya lihat, mana nggak kelihatan. Saudara, tetapi benar kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa yang menyertai kita itu lebih banyak, ya, daripada Tuhan berkata malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, malaikat Tuhan selalu menyertai kita, ya. Dan tuh dia pada waktu Elisa berdoa, Tuhan membukakan mata hati bujangnya sehingga dia melihat bahwa pasukan malaikat dengan pedang busur mengelilingi mereka lebih banyak dari pasukan Aram, sehingga hatinya jadi tenang. Ya, saudara, seringkali Nabi yakin akan kuasa Allah setelah ia mengalami kuasa Allah oleh tindakan imannya di sungai Yordan. Nabi Elisa yakin, kenapa? Karena dia Tuhan pelihara melalui burung gagak. Burung gagak memakan daging. Tuhan suruh ngirimin makanan, kamu tinggal di sungai Kerit, minum dari sungai. Nanti aku akan mengirimkan burung gagak untuk memelihara engkau pagi dan sore. Toh saudara, burung gagak pemakan daging, tapi daging di mulutnya nggak diceplok, ya, nggak ditelan, tapi disuruh diantar nurut. Saudara, kita mungkin berpikir tahun 2023 tahun yang penuh dengan kegelapan. Wah, banyak peramal meramalkan, wah tahun sulit, banyak negara akan bangkrut, banyak negara yang akan mengalami masalah. Kalau tahun 2022 kita berada di minggu ketiga di bulan ke-11 karena penyertaan Tuhan. Tahun 2023 pun kita akan mengalami penyertaan Tuhan seperti berjalan di padang pasir. Saudara menuju Kanaan, ya. Umat Tuhan suruh keluar dari Mesir. Dia berjalan di gunung padang pasir, padang gurun, ya, dikatakan. Wah, secara manusia ngeri-ngeri sedap. Wah, dia harus diburu oleh Raja Firaun, bisa menyeberang melalui, tentu sudah tahu di mana dikatakan filmnya begitu bagus sekali. Sungai, ya, begitu, laut yang begitu besar terbelah. Lalu dia menari-nari di mana dikatakan tentara Firaun dan pasukan berkuda ini tenggelamkan. Habis tuntas dibuat Tuhan tuntas enggak ngetomene. Tetapi enggak lama lagi ketika mereka menghadapi kekurangan air, ngomel lagi.
Kita tuh seperti bangsa Israel. Pada waktu ditolong Tuhan, padahal kita ngeliat pertolongan yang luar biasa. Nggak ada air aja ngoceh lagi. Memang air tuh termasuk kebutuhan pokok. Makan nggak makan seminggu masih bisa hidup. 3 hari nggak ada air kita dehidrasi. Kita akan meninggal karena kekurangan air. Udah ngeliat pertolongan Tuhan, lali meneh yang ngoceh lagi sama Tuhan. Itulah kita, ya. Saya katakan jadi ngeri-ngeri sedap kalau Tuhan sudah menolong sampai saat ini. Tahun 2023 yang orang bilang, wah gini loh Bu Tommy, pasti begini. Tuhan juga akan menyertai saudara. Memang kita akan ada persoalan, ada pergumulan, tapi Tuhan menyertai kita. Saudara bagaimana bisa mengenal Tuhan kalau saudara tidak pernah mengalami persoalan? Bagaimana saudara bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan menolong kita kalau kita nggak menghadapi persoalan? Dengan menghadapi masalah dan pergumulan kita tahu, oh iya ya, Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Dia nggak pernah ninggalin kita, Dia selalu ada. Ya, Nabi Elisa membelah sungai Yordan dengan jubah Nabi Elia. Kalau saudara baca 2 Raja-Raja 2 ayat 13-14, Nabi Elia, apa yang kamu minta Elisa terlalu banyak. Tapi jika engkau melihat pada waktu aku terangkat ke surga, 2/3 daripada rohku akan turun kepadamu. Lalu dia kembali menyeberangi sungai Yordan, dia pukulkan jubah dari Elia yang terjatuh. Dia berkata, di mana Tuhannya Nabi Elia? Lalu sungai itu terbelah. Dia melihat mujizat, makanya dia bisa percaya. Saudara, Nabi Elia mendemonstrasikan kuasa Allah. Kalau 1 Raja-Raja 8:23, setelah ia melihat kuasa Allah, dalam 1 Raja-Raja 17, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Kita pun akan mengalami pemeliharaan Tuhan kalau kita mengenal, mengerti. Saya yang mengalami itu saudara, di dalam kehidupan saya. Semenjak suami saya nggak dipanggil pulang, secara manusia, wah, kalau saya flashback ke belakang, wah saudara, kok bisa ya saya bisa ada sampai saat ini. Kalau saya pikir nggak mungkin ya. Pada waktu habis suami saya dipanggil pulang karena COVID, saya juga harus berada di rumah karena COVID selama 2 minggu. Dulu kan begitu ketat ya. Lalu hujan, rumah kami yang di Puri itu paling tinggi kami cari, ya kami berdoa dapat di Blok H. Itu bisa kebanjiran, dipakai jalan-jalan pakai perahu loh saudara. Sampai saya aduh, kalau rumah saya kebanjiran gini, apalagi rumahnya Fani, buset tenggelam kali ya. Dia tanya, dia enggak katanya. Di rumah kami saudara, bisa air 3 hari enggak surut, bayangin. Ya, bayangin 3 hari saya mau keluar, wah mau beli makanan enggak ada Gojek yang mau terima. Ya, kenapa? Kami enggak bisa masak nasi, karena lampunya 3 hari mati. Air juga nggak keluar, sampai anak saya bilang, mami mandinya sehari sekali aja. Ya kenapa? Airnya nggak keluar. Karena 3 hari mati tenanan saudara. Saya lihat anak-anak pada main, itu orang-orang main di atas air ya, di atas perahu. Perahu pakai perahu karet, mereka lompat. Waduh, saya bilang, Pipi kamu nggak ada. Kok seumur-umur saya ngalami hal seperti itu. Waduh, nggak lama kemudian mulai saat asat ya. Lalu saya harus dilantik, disuruh-suruh ya, ini kamu harus dilantik secepatnya. Aduh, saya bilang, tante saya masih sakit, masa coba kamu swab lagi, pasti ini udah 2 minggu loh. Saya bilang, iya tante nanti, karena saya rencananya mau menolak. Tapi Tuhan, dia terus dibel sampai Pak Gideon tanya, Bu Tommy kapan ya? Ini saya nggak enak ditanya Pak Yosias, Sekum, Sekretaris Umum BPH. Telepon ketua BPD untuk melantik saya. Cepat lantik Bu Tommy. Saya berkata, si Lisa 1 tahun kok orang dilantik-lantik, aku kok susu ya, disuruh cepat-cepat untuk dilantik. Lalu saya berkata, Tuhan, biar kehendak Tuhan aja yang jadi. Waktu mau pelantikan, saudara tahu, hujan besar, Pekunden gak pernah banjir. Saya tanya Pak Gideon, banjir. Bu Tommy, saya lihat di Tentrem banjir. Iya, tenanan banjir. Saya tanya Sani banjir toh? Iya, tante, sedengkul, Pekunden sedengkul. Waduh, lah tante, apa mau dipindah ke Puri? Laura, tetap Pekunden. Terus saya tanya, bentar juga saat asat, saudara, nggak lama asat bisa diadakannya. Ya Tuhan, kehendakmu yang jadi. Segala sesuatu nggak gampang. Sampai masuk ke kantor seumur-umur Pak Tommy itu kantornya enggak, tanya Frankie, tanya Jerry yang pernah tinggal di situ, saya juga
Karena dulu makanya gereja dinaikin ke atas, karena banjir. Nggak pernah masuk itu kantor, banjir semata kaki. Jadi surat-suratnya Pak Tommy itu waduh dibuangi kabeh yang ada di kolong. Karena banjir saudara, dibuangin, saya kasih kunci, waduh baunya kayak begitu waktu mau pelantikan tuh, waduh baunya setengah mati karena dibuangi. Baru saya keingatan, kalau sertifikat pekunden ada di kantor Pak Tommy kan nggak pernah mau bawa pulang. Kalau yang di kantor ada kantor, ada lemari, simpan di sana. Waduh saya cari. Waktu kami di Semarang Indah kami nggak pernah lihat ya, di mana simpennya ya saudara. Saya itu pikiran buat saya, karena waktu itu harus ada laporan ke BPPN bahwa ini harus dilaporkan lagi. Saya diminta untuk mengisi bahwa pekunden itu sudah HM. Saya cari dulu sertifikatnya. Saya cari sampai 3 kali kami bolak-balik dengan Alfred ya, karena semua kotor, semua dikeluarin, nggak ada yang di dalam. Waktu kami cari, Alfred bilang, oh mami mungkin di situ. Ketemu di dalam sebuah dus yang sudah tua ya, ternyata dibuka, wah iya saudara. Saya lihat, wah puji Tuhan, oh no ya, ketemu lah. Saya 3 kali cari dengan dia, lalu saya pulang. Itu beberapa malam saya nggak bisa tidur karena mikirin di mana Tuhan, tolong tunjukkan. Saya berkata Tuhan di mana itu, saya tunjukkan. Udah ketemu, tidur enak ler. Pagi-pagi saya tibo, patah tangannya saudara. Waktu saya jatuh jam 3 itu mau ke belakang, saya bilang Alfred kamu turun, dia tidur di lantai 2. Kenapa mami? Mami jatuh, dia pikir saya jatuh di kamar mandi. Mami jatuh dari mana? Dari ranjang. Oh mami kok aneh, jatuh dari tibo dari ranjang. Karena saya kalau tidur itu telungkup saudara. Itu keler ya. Jadi saya begitu saya berbalik nggak tahu sudah di pinggir sekali, tibo blek ya nggak. Waduh, saudara yang pertama saya lihat apa? Kaki saya. Dua-dua kan sudah dioperasi. Saya angkat, oh oropopo. Terus sijinya mana oropopo. Yang sini oropopo. Tapi yang ini blek gitu jatuh. Waduh, tangan saya patah, nggak bisa ya, nggak bisa diangkat blek gitu saudara. Patah 2. Lalu saya berkata Tuhan terima kasih. Kok mesti ya Kak, saya berterima kasih kaki saya oropopo. Nah pikir saya udah operasi nggak apa-apa. Terus saya bilang sama dia, Pit tolong kamu turun. Aduh udah antar ke rumah sakit. Orang sejam 3 pagi. Nggak usah. Enggak, ayo mami ke rumah sakit. Dia lihat sendiri. Oh iya tibo. Udah ke Kolombia. Itu bulan Maret saudara. Suami saya baru dipanggil bulan Januari. Aku sama papi nggak ada di Kolombia, nggak usah. Antar mami ke Tologorejo, saya berkata. Dia antar jam 3 kami berdua ke sana, masih bisa naik mobil tinggi, saudara pegang sini. Tapi begitu mau turun nggak bisa, karena ini udah sakit sehingga dia diperiksa di ronsen bu. Iya malam itu dia tanya pakai apa mi? Kami nggak punya asuransi. Ya terserah pokoknya diobati aja, mami. Saya berkata. Lalu dia berkata punya BPJS nggak ada, ya udah pakai BPJS aja. Lalu saya di ronsen, iya bu ini patahnya bagus loh, wis patah kok bilang api, karena maksudnya tidak ada patah seperti dipotong gitu loh, rata gitu. Nah ibu mau dioperasi, ya udah dok dioperasi aja. Lalu anak saya datang lagi, dia urus selama ini Afid nggak pernah bisa urus begitu, dia urus lama saudara. Dia tanya, ya mami mau masuk kelas berapa? Saya punya BPJS kelas 2 saudara. Saya berkata, ya kelas yang 2 orang aja. Sebab otak saya masih jalan. Walaupun ini sakit setengah mati, otak saya jalan. Adik saya yang biasa nungguin saya operasi, baik operasi kelenjar air liur, operasi kaki, itu sudah dipanggil pulang. Saya nggak bisa harapkan dia. Kalau ada dia pasti saya suruh datang, dia datang. Saya berpikir, aduh Tuhan, adik saya yang saya harapkan nanti kalau suami saya nggak ada, tinggal sama dia, sudah lebih dulu dipanggil pulang tanggal 25 Desember. Lalu suami saya yang biasa setia mendampingi saya juga nggak ada. Nah saat ini saya mau dioperasi, siapa yang saya harapkan? Saya berkata cari yang 2 orang. Kalau 2 orang maksud saya nggak ada yang ngancani, orang-orang kan ada sebelahnya, mungkin bisa minta tolong. Kalau saya tolong iya panggil suster, maksud saya Tuhan kasih seperti itu ya. Saya berkata udah tolong bilang yang 2 orang aja. Ya udah kelas 1 2 orang. Lalu saya berkata Tuhan terima kasih, saya nggak nyalahkan Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau izinkan terjadi. Saya masih bisa berkata seperti itu, saya juga nggak ngerti. Terima kasih Tuhan. Kaki saya enggak apa-apa, terima kasih Tuhan. Ya pala saya kejeduk
lemari besi di situ. Tapi saya berkata terima kasih Tuhan Oropopo. Lalu dia berkata mau operasi. Sampai terakhir saudara, saya mau buka baju aja gak bisa. Akhirnya Bu, tak gunting ya. Daster yang saya pakai digunting, diganti pakai itu. Kenapa? Saking sakitnya, gak bisa gerak saudara. Lalu saya berkata ya udah, dioperasi harus bius total, ibu harus ada yang tunggu. Karena begitu bius total, ibu mungkin mesti pusing-pusing. Jadi harus ada yang tunggu. Waduh, saya berpikir ya siapa yang saya mintain tolong ya. Waktu itu saya berkata kepada anak saya, tolong aja, Mami punya pocoan, suruh dia nemani Mami di rumah sakit. Karena keluarga saya jauh semua, saudara, di Kerawang, Jakarta. Kalau dekat pasti mereka mau. Dan saat itu saya hanya berkata, Tuhan terima kasih untuk semua yang Engkau izinkan berlaku atas hidup saya. Dan waktu itu saya hanya berkata, bagaimana ya, puji Tuhan. Saya kapan dok dioperasinya? Besok ya, karena diproses dulu sehari sebetulnya, besok jam 6 pagi saya dioperasi, anak saya tunggu. Saya juga nggak bilang siapa, nggak bilang Frankie, nggak bilang Tommy Gultom, nggak ada, cuma dia sama. Nggak, sementara dioperasi ipar saya datang nemani ya. Dan saya berkata Tuhan Engkau baik, sangat baik. Pada waktu mulai sadar, dokter bilang kamu nggak boleh turun dulu ya. Dari situ saya berkata Tuhan itu baik. Kalau saya flashback ke belakang, bagaimana penyertaan Tuhan, saya masih boleh ada sampai saat ini. Bukan karena saya mampu saudara, tapi karena Tuhan di dalam kehidupan saya ya. Yang ketiga, iman meyakinkan akan kebenaran firman Allah. Saya percaya Tuhan ada bersama saya. Saya tidak sendirian. Walaupun saya sendirian, ternyata di dalam kamar itu saya berharap ada teman. Tidak ada. Karena itu zaman Covid, orang pada takut ke rumah sakit. Saya dewean til saudara ya. Tidak ada orang lain di kamarnya untuk 2 orang, itu saya sendiri ya. Dan saya berkata Tuhan terima kasih. Kalau Engkau izinkan ini, terima kasih. Saya berkata, dikatakan dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku kekal. Kalau kita yakin akan firman Allah, maka kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Kita yakin, dan saya juga tidak berharap. Jemaat waktu itu kan takut untuk besuk saudara, karena memang tidak boleh ya. Kalau masuk pun saya sendiri harus di swab lagi untuk masuk itu, padahal saya kan baru sembuh dari Covid. Saya berkata saya baru sembuh loh seminggu lalu ya. Dan Tuhan itu luar biasa baik dalam hidup saya. Itu bulan Maret pas abis anak saya ulang tahun. Kemudian 3 bulan saya harus gendong tangan saya. Bulan Juli anak saya berkata, Mami aku mau ke Ukraina. Waduh, Pit, Mami baru lepas loh. Iya Mi, Mami sendiri sama Tuhan. Saya pikir kamu gak kasihan sama Mami, Mami dewean. Mami, aku sudah janji sama perempuan itu. Dia berkata orang Eropa itu kalau udah janji 1 tahun lebih tunggu dia pacaran. Kamu serius enggak? Kalau kamu serius kamu datang. Sekarang di sana tidak lockdown, sudah dibuka. Dia beli tiket, dia pergi ke sana saudara. Waduh, saya berpikir saya sendirian di rumah ya. Saya kan baru jatuh, tapi saya berkata Tuhan aku gak sendiri. Engkau ada bersamaku, Engkau bersamaku. Dan dia waktu itu izin visanya itu bulan Juni masih bisa terbuka, tapi visanya sudah keluar. Paspor dia ada di sana, tapi sesudah itu lockdown. Dia tidak bisa menghubungi kedutaan Ukraina. Kenapa? Sebab sudah tutup. Dia berkata sudah dikirim ke sini, tetapi belum sampai. Anak saya bilang udah beli tiket mau pergi, belum sampai. Lalu dia tunggu saudara. Sehari sebelum dia berangkat tiket itu, paspor dia datang, sudah ada visanya. Mami aku berangkat ya. Dia juga harus dia dapat visa 1 bulan, dia tinggal di sana 1 bulan. Dia sudah pesan dulu apartemen untuk tinggal di sana. Saya bilang kamu gak usah tinggal di rumah perempuan, sewa apartemen. Lalu saya izinkan dia pergi ya, walaupun dengan berat hati. Dan waktu dia pergi dari Semarang ke Jakarta, malam-malam dia minum cari hotel di sana. Saya lihat, Mami aku sudah sampai Turki. Hati saya gergel saudara. Dia sendirian ke negara asing yang dengan bahasanya yang tidak dimengerti. Dia foto, Mami aku di sini. Dan saya berkata kamu nggak minum, aku nggak punya uang lira Mami. Saya berkata kamu pakai kakak aja, kartu kredit pasti diterima.
Saudara, nggak gampang ya. Saya berkata, kamu sudah tahu belum? Dia baru lihat kenalan melalui itu loh saudara, hanya melalui apa? YouTube ya istilahnya ya. Dan saya berkata, dia transit di Turki 2 jam, lalu melanjutkan perjalanan ke Ukraina 2 jam. Perempuan itu juga rumahnya seperti di Ambarawa, dia harus datang jemput, lalu dia baru sampai, "Mih, aku sudah sampai." "Udah ketemu?" "Sudah, tapi aku cek klak." Dia pusing. Saya bilang, "Minum antimo saja ya." Saudara, saya merasa Tuhan itu baik. Tuhan izinkan semua proses itu dalam hidup saya. Enggak gampang, saya enggak pernah cerita kepada saudara, "Tolong ya temani saya." Enggak pernah. Saya bersyukur. Kalau saya boleh ada sampai saat ini kena anugerah Tuhan, kena kebaikan Tuhan, kena kasih setia Tuhan ya saudara. Langit dan bumi akan berlalu, tapi Tuhan berkata firman-Ku tidak akan berlalu, Dia akan terus menyertai kita. Dan kalau Keluaran 23 ayat 25 berkata, beribadah kepada Tuhan maka Ia akan memberkati rotimu ya, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Kalau kita ingin diberkati Tuhan ya, Ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara percaya, yakin sungguh bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Peranan iman itu sangat-sangat penting bagi kita orang percaya. Kalau kita yakin, percaya, maka kita akan melihat pertolongan demi pertolongan. Kita tidak terasa berada di hari-hari terakhir di tahun 2022. 1 bulan lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini, saya percaya tahun 2023 orang mengatakan begini, begitu. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita yakin bahwa Tuhan terus akan bersama dengan kita ya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan mencukupkan, apalagi kalau kita melakukan perintah firman Tuhan sebagaimana dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 11. Dia katakan, ujilah aku. Tuhan berkata, ujilah aku, apakah aku tidak akan memberkati engkau jika engkau melakukan perintah firman-Ku. Kita akan melihat pertolongan demi pertolongan diberikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita setia sampai akhir, maka kita akan selamat. Karena itu saudara, kesimpulan peranan iman dalam hidup orang percaya. Pertama, iman dapat mengubah kehidupan seseorang. Iman meneguhkan orang percaya sehingga tetap yakin akan kuasa Allah. Iman meyakinkan akan kebenaran firman Allah. Biarlah pagi ini, saya tidak tahu pergumulanmu apa, masalahmu apa. Kalau Tuhan sudah menolong saya sampai saat ini, begitu juga waktu pernikahan, menikahkan anak saya berkata, Tuhan, saya harus berpikir sendiri dengan waktu 2 bulan. Tetapi saya berkata, Engkau adalah ayah bagi anak yatim dan suami bagi para janda. Saya percaya Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanku. Engkau menolong apa yang sedang aku hadapi. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Itu keyakinan iman saya. Saya percaya, saya berkata, Pit, kalau Tuhan sudah menolong kita sampai saat ini, melewati masa-masa yang sulit. Kalau kita gak pernah ngalami masa yang sulit, kita gak akan pernah merasakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sama, yang mau menolong saya dan saudara. Kalau tahun ini kita bisa sampai saat ini, bahkan kita akan lewati penyertaan Tuhan itu diberikan kepada kita. Tahun depan pun kita masuk, orang boleh berkata macam-macam, orang boleh meramalkan bermacam-macam, tapi kalau kita hidup melekat dekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongannya nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang pemain musik. Kita berdiri bersama, kita menyanyikan Ku percaya janji-Mu ajaib. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Oh haleluya. Mari berdiri bersama semua saudara.
menyertai kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh memuji namamu, dan lebih-lebih kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dan terima ini Bapa tidak begitu berlalu saja, tetapi biarlah kami tanamkan dalam hati kami pelihara firman itu di dalam hati kami, bahkan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami sebagai orang percaya tidak hanya tahu apa itu iman, tetapi biarlah kami hidup di dalam iman, dan kami bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, bahkan semakin teguh iman kami di dalam Tuhan, sehingga ketika kami menghadapi suatu problema, masalah, tantangan hidup, kami tidak mudah menyerah, kami tidak mudah mengerutu, tetapi kami tetap percaya bahwa di balik setiap tantangan masalah yang terjadi dalam hidup kami ada rencana Tuhan yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami sebagai orang percaya tetap berpikir positif, bahkan kami di dalam mengiring Tuhan, biarlah kami tetap setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin kami datang pada pagi hari ini dengan membawa setiap masalah kami. Mungkin ada di antara kami yang sakit, mungkin ada di antara kami yang mengalami masalah perekonomian, masalah pekerjaan, masalah usaha. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami mampu melewati setiap persoalan tantangan hidup kami, karena kami percaya, karena kami punya iman, dan kami punya Tuhan yang besar yang selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati Ibu Gembala yang sudah melayani kami. Tuhan berkati kesehatan Ibu Gembala, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati pelayanan Ibu Gembala, dan apapun yang dirindukan, kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Demikian untuk kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kepadamu. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang memimpin. Puji bagi nama Tuhan. Shalom. Kita boleh mengucap syukur pada Tuhan. Pagi ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Atas nama jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala. Doa kami Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam segala hal. Tuhan memberkati. Baik, sebentar kita akan mendengarkan beberapa warta, tetapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan dulu untuk pekerjaan Tuhan. Mari yang bertugas, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih karunia-Mu yang Kau berikan pada kami. Pagi ini kami boleh diberkati Tuhan melalui ibadah kami, melalui firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami, Engkau selalu memberkati kami. Dan Tuhan juga terus memberkati Ibu Gembala di dalam setiap pelayanan hamba-Mu dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kiri kananku ada Tuhan.
kegiatan sepekan mendatang, kita awali dari hari Senin. Hari Senin ada WPI Enike, tapi saya melihat besok itu WCB terakhir ya, pertemuan terakhir. Saya lihat Enike banyak sekali yang ikut ya. Jadi WCB yang terakhir diharap bertahan sampai akhir ya, supaya bisa menyelesaikan semuanya ya jam 6. Kemarin biasanya saya lihat sama-sama ya. Jadi Enike ada WCB 3 yang terakhir. Kemudian hari Selasa itu ibadah kaum pria jam 7 di Pekunden Dalam ya. Saya melihat saya beberapa kali ikut karena bersamaan dengan waktu, jadi saya ada di sana ya. Kaum pria sudah banyak, tapi saya melihat ada juga di sini banyak yang belum ikut ya. Silakan, karena di sana terus berbicara tentang kaum pria ya. Hari Selasa besok dengan tema temukan kesempatan dalam setiap situasi, dan biasanya ada diskusi-diskusi kecil ya. Silakan kaum pria untuk hadir pada hari Selasa. Kemudian hari Sabtu ada Youth Nehemia, akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Sutikno ya, alteration ya. Ada subtemanya ya, he came to change to the course of my life. Hah? Oh Natal, maaf. Saya pikir, saya lihat di sini itu Natal ya. Oke, itu Natal ya. Jadi saya bacakan sekalian, itu tema Natal nanti Youth tanggal itu Desember, 10 Desember ya. 10 Desember, maaf. Saya kurang teliti ya. Jadi itu persiapkan untuk kaum muda hadir ya hari Sabtu tanggal 10. Di Pekunden Dalam, Pendeta Daniel Sutikno ya. Sedangkan untuk ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5:30 gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa bersama-sama kita beribadah. Dan hari Minggu seperti biasa di sini jam 9, di Pekunden jam 7, dan sore harinya jam 5. Dan sebentar nanti ada ibadah pemberkatan nikah ya. Beberapa kita bisa menghadirinya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, dan sebentar kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan sangat berarti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Arti kehadiran Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan doa bagi kita semua. Silakan semua berdiri. Oleh setiap hadirat kami
pemberkatan nikah, tadi ada penyerahan anak di sana ya, supaya Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan, terlebih suara saya ya, karena memang sudah umur ya. Karena itu kita berdoa. Saudara, Natal sudah semakin dekat. Saudara yang merasa diberkati Tuhan dan mungkin berjanji untuk memberikan, saya mohon saudara bisa mengembalikan amplop saudara kepada Bapak Timotius Budiono ya. Kalau enggak, oh ketinggalan Bu Tomeus, tak simpen loh ya. Janji ngomong saya karo Pak Timotius wae, Pak ingat ke saya ya, aku janji iman saya gitu ya. Silakan saudara. Kena minggu depan ada penyerahan anak di sini. Saya geser, ada 2 orang dari anak Pak Lukas, juga anak Eliaman ya, dan kita berdoa untuk hal itu. Saat ini kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Dan Sabtu besok tidak ada ibadah youth, karena youth melayani minggu terakhir sore. Jadi setiap minggu terakhir youth melayani mereka dari WL, singer, penerima tamu, pembaca watak. Saya kasih kepercayaan kepada mereka, sebab mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan nanti mungkin tahun depan. Setiap minggu kelima dari pagi sampai sore mereka yang akan pegang. Karena itu kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap minggu terakhir, minggu keempat mereka ambil alih untuk minggu sore. Jadi minggu sore itu mereka yang pegang peranan ya, dari musik, WL, singer, semuanya mereka dari youth yang mengatur acara jadwal pelayanan ibadah umum. Dan mungkin kita berdoa untuk tahun depan. Saya berharap mereka sudah dipersiapkan ya setiap minggu kelima. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, bukan hanya kami dengar, kami rindu Tuhan menjadi pelaku daripada firman-Mu, memiliki iman yang luar biasa sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali menggunakan akal kepikiran kami, bukan iman kami, tapi melalui siang ini Engkau belajar kami, mengajar kami untuk percaya dulu baru kami melihat, bukan melihat dulu baru kami percaya. Ampuni kami jika selama ini kami melakukan hal itu Tuhan, meragukan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua yang datang, WL, singer, pemusik yang melayani, Engkau berkati, pakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, kami percaya semua yang datang pagi ini Engkau sudah jamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan beri kemenangan kepada mereka. Kami juga menyerahkan acara pemberkatan nikah jam 11 ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua, pakai kami semua. Kami juga menyerahkan kedua calon pengantin, Engkau sertai, dijauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki sehingga boleh berjalan dengan baik. Persembahan ini diberikan oleh anak-anak, mungkin mereka memberi dari segala kekurangan mereka. Engkau sanggup Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati setiap mata pencaharian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Dan saat ini saudara angkat kedua tangan saudara, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dengan panjang umur engkau menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, melindungi kita sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.